Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Basofiri Swanto. Saya menempuh pendidikan di Unikama, tepatnya di Fakultas Sains dan Teknologi. Saya mengambil jurusan Program Pendidikan Teknik Informatika. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan mengenai materi penulisan karya ilmiah. So, langsung saja ke slide-nya. Oke, karya ilmiah. Apa sih pengertian dari karya ilmiah itu? Karya ilmiah adalah karya yang membahas masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Jadi, dalam penulisan dari sebuah karya ilmiah, dia itu menggunakan aturan, prinsip, serta struktur yang telah ditentukan atau ada sebelumnya. Pada awalnya, karya tulis ilmiah hanya didasarkan pada suatu penelitian. Namun seiring perkembangan berikutnya, penulisan karya ilmiah mencakup segala hal yang merupakan kajian terhadap suatu masalah yang telah dianalisis oleh seorang ahli secara profesional. Dalam penulisannya, karya ilmiah memiliki kaidah-kaidah tertentu. Kaidah-kaidah tersebut mencakup penggunaan metode ilmiah dalam membahas masalah dan menyajikan kajian dengan menggunakan tata bahasa yang baku, tata tulis ilmiah, serta penggunaan prinsip-prinsip keilmuan. Dalam penulisannya, karya ilmiah memiliki prinsip yang merupakan sifat dan ciri dari suatu karya ilmiah. Prinsip itu yang pertama adalah objektif. Artinya, pernyataan-pernyataan yang terdapat pada karya ilmiah harus berdasarkan pandangan umum dan tidak didasari oleh pandangan pribadi penulisnya. Yang kedua adalah logis. Maksudnya, isi yang ada dalam karya ilmiah harus dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat dan didasari oleh hubungan sebab akibat dan tidak mengandung hal-hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau berada di luar nalar seorang manusia. Yang ketiga, karya ilmiah harus memiliki prinsip empiris. Artinya, kesimpulan yang diambil berupa kebenaran dari semua penelitian yang telah dilakukan oleh seorang penulis. Selanjutnya, karya ilmiah juga harus memiliki prinsip sistematis. Artinya, susunan karya ilmiah harus teratur dalam pola baku, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya, prinsip dari sebuah karya ilmiah yaitu adalah lugas. Artinya, penggunaan bahasa yang ada dalam karya ilmiah tidak bertele-tele. Artinya, langsung to the point. Next, prinsip selanjutnya dari karya ilmiah adalah jelas. Artinya, segala keterangan yang dikemukakan dalam mengungkapkan maksud dalam suatu karya ilmiah itu dilakukan dengan jelas. Artinya, mengarah pada penggunaan kata yang ada. Yang terakhir dari prinsip karya ilmiah adalah konsisten. Artinya, topik permasalahan yang dibahas mulai dari awal hingga akhir itu merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, fungsi karya ilmiah. Apa saja sih fungsi dari sebuah karya ilmiah? Yang pertama adalah sebagai rujukan atau referensi. Sebuah karya ilmiah dapat digunakan sebagai referensi, baik itu media pembelajaran, media belajar, ataupun persiapan dalam menulis karya tulis. Selain di atas, karya tulis ilmiah juga dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan ilmiah seperti seminar, penelitian, ataupun diskusi. Selanjutnya, fungsi dari karya ilmiah adalah sebagai sarana diseminatif atau penyebarluasan perkembangan bidang ilmu. Maksudnya, karya ilmiah dapat digunakan sebagai sarana untuk penyebarluasan perkembangan pendidikan, baik itu kepada seorang ataupun kelompok yang ada dalam masyarakat tertentu. Selanjutnya, fungsi dari
karya ilmiah adalah sebagai sarana edukatif atau penyebar wawasan. Sebuah karya ilmiah dapat meningkatkan wawasan seseorang dalam berbagai ilmu, baik itu sang penulis ataupun sang pembaca itu sendiri, yang mana seorang penulis akan dilatih lebih cermat dalam menangani sebuah masalah serta menemukan solusi atas masalah yang ada. Sementara itu di sisi pembaca akan mendapatkan sebuah wawasan yang baru mengenai masalah yang ada dalam karya ilmiah yang dibaca. Selanjutnya, nilai keilmiahan. Nilai keilmiahan dalam sebuah karya tulis ilmiah ditentukan oleh beberapa nilai yang menjadi standar penilaian dalam sebuah karya ilmiah. Nilai itu meliputi metode yang digunakan, kebaruan permasalahan, validitas data dan analisis, verifikasi hasil atau temuan, serta sistematika penyajian. Dalam penulisannya, karya ilmiah juga menggunakan berbagai aturan bahasa yang ada dalamnya. Penggunaan bahasa itu meliputi 1. Penggunaan ragam bahasa baku, 2. Struktur baku, 3. Pemilihan kata atau diksi yang tepat, 4. Makna yang tepat, 5. Kalimat yang efektif. Teknik menulis karya ilmiah. Dalam penulisannya terdapat beberapa teknik untuk menulis karya ilmiah. Teknik itu yang pertama adalah deskriptif. Deskriptif adalah teknik yang lebih mengedepankan kepada tujuan dari penelitian tersebut. Variabel yang diteliti merupakan hasil sebagai akibat dari interaksi antara metode dengan kondisi. Teknik deskriptif ini terbagi menjadi 2, yaitu adalah deskriptif dan hubungan asosiatif atau kecenderungan. Selanjutnya, teknik yang dapat digunakan dalam menulis karya ilmiah adalah teknik preskriptif. Teori ini lebih mengedepankan kepada tujuan dari suatu penulisan karya ilmiah. Dalam teknik ini, variabel yang diamati merupakan metode yang akan menghasilkan sesuatu yang menjadi solusi dari suatu permasalahan yang menjadi topik dalam karya ilmiah tersebut. Yang termasuk dalam teknik preskriptif adalah hubungan korelasional dan regresif atau prediktif. Selanjutnya, penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis atau disertasi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang merupakan bentuk sebagai tugas akhir seorang yang menempuh pendidikan S1. Sementara itu, tesis adalah karya ilmiah yang merupakan bentuk tugas dari seseorang yang menempuh pendidikan S2. Dan disertasi adalah bentuk karya ilmiah yang merupakan tugas dari seseorang yang menempuh pendidikan S3. Struktur penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif diawali dengan bagian awal, dilanjutkan dengan bagian isi yang meliputi pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan penutup. Dilanjutkan dengan bagian akhir, daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup. Sementara itu, struktur penelitian kualitatif diawali dengan bagian awal, dilanjutkan dengan bagian isi yang meliputi pendahuluan, metode penelitian, paparan data, temuan penelitian, yang dilanjutkan dengan bagian akhir, daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup. Selanjutnya, struktur penulisan penelitian kajian pustaka. Penelitian ini diawali dengan bagian awal, dilanjutkan dengan bagian isi yang meliputi pendahuluan, bla 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 bla,
Lanjutkan dengan bagian akhir, daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup. Selanjutnya, rambu-rambu penulisan karya ilmiah dalam jurnal, makalah, atau artikel. Rambu-rambu yang menjadi poin-poin penting dalam sebuah artikel meliputi judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar rujukan. Selanjutnya, rambu-rambu penulisan yang menjadi poin penting dalam sebuah artikel atau jurnal hasil penelitian adalah judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar rujukan. Sementara itu, yang menjadi rambu penulisan dan primer dalam sebuah makalah meliputi bagian awal yang terdiri dari sampul daftar isi, kemudian bagian inti yang meliputi pendahuluan yang terbagi lagi menjadi latar belakang masalah, tujuan, lanjutkan dengan isi atau teks utama yang diakhiri dan penutup. Kemudian setelah bagian inti dilanjutkan dengan bagian akhir dan daftar pustaka.